kami sudah tersambung bersama dengan relawan kemanusiaan asal Jakarta, Riman Wahyudi. Mas Riman, apa kabar Mas? Alhamdulillah, ini sambung Rudi ya? Iya, dengan Rudi Zain, Mas Riman. Sedap. Iya, apa nanti. Kabar, brother? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan udah seminggu di sana tetap sehat ini, Mas Riman ya. Alhamdulillah sehat terus. Kita bukan orang-orang hebat, tapi kita orang-orang yang sering lucu untuk menghilangkan rasa lelah. Wah, ini quote yang sangat bagus sekali. Nanti saya catat ini. Baik, Mas Riman, ini kabarnya di kaki Gunung Semeru sekarang ya? Betul. Dan kita malam datang ke lokasi ini malam hari ya. Jadi sebenarnya kita kedatangan yang kedua kali ya. Kedatangan kita yang kedua kali untuk mengantarkan logistik. Dan awal waktu kita datang ke sini, mereka kita tanya, kenapa sih nggak ngungsi gitu kan? Alasan mereka bingung mengungsi kemana. Dan kedua, mereka memang sepertinya sudah terbiasa dan mereka melihat arah mata angin jika terjadi erupsi. Ini yang saya bingung. Kenapa mereka tidak mengungsi? Dan konon dia punya orang pemantau di atas yang akan memberitahukan kepada warga jika erupsi ini mengarah ke desa mereka, ke dusun mereka. Dan seperti yang diketahui juga bahwa ini memang bersebelahan dengan Supit Urang. Supit Urang lokasi yang rusak berat akibat awan panas saat terjadi erupsi lalu. Dan kita juga bisa menggambarkan bahwa ini bersisian atau bersebelahan, dan sementara arah dari lahar panas ini memang mengarah ke dusun ini. Gitu. Dusun apa ini, Mas? Ini namanya Dusun Kebonan. Dusun Kebonan, Desa Oro-Oro Ombo. Ini adalah salah satu wilayah yang bisa dikatakan terdekat. Dari lokasi kita 4,5 km. Dan pada malam tadi kita coba ke lokasi yang terdekat. Bisa dikatakan kita sampai ke dam atau daerah tanggul ya. Tanggul yang dibangun oleh pemerintah untuk menahan lahar panas. Itu sekitar 3 km. Dan anehnya memang ini sangat dekat sekali ketimbang dari Supit Urang. Tapi awan panas tidak meluncur ke kawasan Kebonan. Iya, ini arah mata angin yang mereka, sepertinya mereka sudah bisa membaca, dan memang di sini mereka sudah turun temurun ya. Ini yang jadi jarak 4 sampai 5 kilo itu dari lokasi apa ini, Mas, jaraknya? Iya, kita 4,5 km itu dari kaki gunungnya ya. Ini sangat dekat sekali bisa dikatakan. Bahkan relawan yang tadinya berada di pinggir jalan, tepatnya di ruas jalan yang mengarah ke Geladak Perak, itu memang pada waktu lalu juga sempat minta pindah ke posko kita karena awan panas yang mengarah ke arah lokasi mereka gitu. Ini memang tidak bisa ditebak ya. Awan panas ini akan datang pada pukul berapa? Kapan, ini yang begitu ya? Betul, kewaspadaan perlu diutamakan. Tapi dari yang Anda pantau, Dusun Kebonan ini memang tidak terdampak secara signifikan dibandingkan yang dilalui luncuran awan panas itu. Betul. Nah ini yang kita agak sedikit herannya, itu memang kan bersebelahan dengan Supit Urang yang habis ya dengan awan panas. Sementara di lokasi kami ini yang kami mengantarkan logistik, ini tidak tersentuh sama sekali dengan hanya abu saja ya. Abu pun tidak terlalu signifikan karena memang saat erupsi arah angin itu mengarah ke arah barat. Sementara mereka di arah sebaliknya ya, berarti ya. Iya, dan kehidupan berjalan normal. Dan kalau jika mereka saling ini kan sebelahan ya, bukan yang arah berlawanan. Kalau arah berlawanan kan terkadang atau di sebelah gunung mungkin kita bisa maklum ya. Tapi ini kan arahnya sebelahnya. Dan ini kita hanya beberapa radius, mungkin hanya 2 kilometer kita dari lokasi erupsi atau seperti di Supit Urang. Tapi warga di sana cukup banyak, Mas. Rumah-rumah mereka di sana. Di Dusun Kebonan itu warganya cukup banyak juga. Sangat banyak sekali. Sangat banyak di sini, dusun ini. Selain itu juga ini yang kenapa juga kita mengantarkan logistik ke sini. Di ini kan mereka kan terdampak ya. Terdampak, mayoritas mereka adalah para penambang pasir. Nah, kita semalam bincang-bincang dengan salah satu yang bisa dikatakan juragan penambang pasir ya. Waktu terjadi erupsi ini banyak sekali memang pada saat itu penambang pasir di Geladak Perak. Dia banyak cerita soal lokasi-lokasi yang sangat parah dengan
kondisi yang ada di saat awan sana panas ya. Dan dia juga cerita mengapa mereka tidak mengungsi kan gitu. Karena mereka seperti sudah terbiasa dan mereka melihat arah mata angin jika terjadi awan panas. Dan kalau dilihat dari Kepundan ya, yang bisa dikatakan gompal atau dari Kepundan yang pecah itu mengarahnya ke arah ke desa dusun Kebonan dan juga Supit Urang. Itu yang kita bisa lihat. Tetapi faktanya luncuran awan panas itu tidak melanda di dusun mereka ya, justru di sebelahnya. Iya. Ini kan sebelahnya. Ini makanya agak sedikit semalam kita berpikir aneh ya, kok bisa gitu. Sementara awan ya ini mungkin itulah kuasa Allah ya, bisa dikatakan seperti itu. Bahwa masih lokasi ini masih diberikan lindungan gitu. Tapi warga di sana kondisinya baik-baik saja nih Mas, di Kebonan khususnya. Iya, baik-baik saja. Aktivitas seperti biasa, hanya mereka tidak bisa menambang pasir gitu ya. Betul, aktivitas seperti biasa. Cuma kan kalau kita kan begini, korban bencana ini kan ada 2 ya. Korban bencana yang rumahnya rusak, keluarganya hilang, kan gitu. Dan korban bencana satunya adalah orang yang terdampak. Siapa itu orang yang terdampak? Orang yang sudah tidak bisa cari nafkah lagi. Karena erupsi. Dan inilah yang menurut kita, mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan bantuan logistik. Inilah yang di warga Kebonan ini ya? Iya, makanya kita lebih ke arah sini. Kita nggak sebelumnya memang kita masuk ke lokasi atau titik utama lokasi bencana. Memang kita pikir di sana juga sudah tumpah ruah relawan, dan kita juga tidak mau membebankan aparat setempat untuk mengatur jalur para relawan. Apakah aktivitas ekonomi warga di dusun Kebonan juga terhenti dengan adanya bencana yang terjadi ini? Iya, betul. Sebagian besar mereka terhenti. Iya, selain Anda, apakah logistik lain juga sudah masuk ke buat warga Kebonan ini sendiri, Mas Riman? Tidak banyak ya. Mungkin bisa dikatakan baru kita masuk ke Kebonan 2 kali gitu. Iya. Karena begini, kita memantaunya itu bukan kita menyisir ya. Kebetulan kita kan ikut grup Facebooknya warga di Pronojiwo kan. Nah, dari situ kita mendapatkan info bahwa ini loh lokasi warga yang terdampak yang minim bantuan. Bukan tidak mendapatkan bantuan mungkin ya, minim bantuan. Kalaupun dapat bantuan hanya 1-2 orang saja. Tapi ya itulah membuat kita, ayolah kita gerak deh yuk, kita coba. Tapi lokasinya berdekatan nih, kita bismillah aja deh. Tapi akses menuju ke dusun Kebonan tidak ada masalah atau mudah? Tidak ada masalah, lancar sekali, iya. Dan apakah dari warga yang sudah memberitahukan bahwa mereka pun menjadi bagian yang terdampak dari bencana ini sehingga sangat membutuhkan bantuan logistik? Betul. Seperti pada pagi ini ya, kita sudah belanja untuk dapur umum ya. Kita belanjakan beras, sayuran, juga ya perlengkapan untuk mereka masak. Yang artinya bahwa kita akan berjalan mungkin agak lama di lokasi ini dikarenakan ya untuk pangan mereka agak sulit juga kan gitu. Nah, selama belum ada bantuan logistik yang sampai ke dusun mereka bagaimana bertahan untuk itu, Mas? Ya, mereka bertahan dari saudara-saudara mereka yang memberikan bantuan dari luar Kebonan ya. Yang lebih luar bahkan dari luar Pronojiwo. Mereka mendapatkan bantuan dari saudara mereka, dan itu kan hanya bisa dihitung dengan jari. Jadi ya seperti yang kita dapat ya. Mereka kadang dapat beras, kadang tidak. Ini yang makanya, yaudahlah kita kalau mungkin bahasanya kita bismillah aja ya. Mudah-mudahan kita dikasih lancar untuk bisa menuju akses Kebonan. Ternyata memang ya baik-baik aja sih jalurnya sih. Berbeda sekali dengan jalur ke Supit Urang ya. Jalur ke Supit Urang ini kan semua ketutup abu nih. Semua ketutup abu, tapi di sini nggak sama sekali. Jadi normal aja. Nah, dengan Anda menemukan dusun Kebonan di mana mereka tidak terdampak secara langsung, tetapi terdampak dari adanya bencana ini dan sangat membutuhkan bantuan juga. Apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan obrolan kita pagi ini, Mas Riman? Iya, kalau kita gini ya, kan ini kan banyak orang saling menyalahkan mana yang belum dapat bantuan, mana yang sudah kan gitu. Iya, kalau kita singkirkan itu, tinggal sekarang begini, relawan kan sangat banyak. Ini kita tinggal di mapping aja wilayah mana yang belum terdampak, yang belum dapat bantuan. Kalau kita lihat banyak sekali loh, ini relawan yang logistiknya melimpah ruah di panjang jalan Pronojiwo. Dari kita datang di sini dari H-1 loh.
Dari H+1, dari H+1 kita dari belum ada siapa-siapa. Hanya relawan-relawan lokal Jawa Timur. Nah, makanya kita berharap bahwa ayolah semuanya kita sama-sama juga bantu yang orang yang terdampak gitu. Karena dan juga kita berharap kalau yang memang tidak punya kepentingan setelah menyalurkan logistik, jangan deh ke lokasi bencananya deh seperti ke Cikurang gitu kan. Ya. Ini kita cuma info aja, kasihan aparat loh. Karena apa? Keselamatan mereka juga. Bahkan kemarin juga kan beredar di grup bahkan ini seperti orang tamasya loh. Sampai bawa anak ke Cikurang kan gila ini. Ini berbahaya. Ini juga sudah kami sosialisasikan berkali-kali bahwa tidak perlu untuk mendatangi ke sana jika memang tidak ada kepentingan dalam hal evakuasi ataupun penyerahan logistik. Tetapi mudah-mudahan hal ini juga dibantu sama teman-teman relawan seperti Mas Riman di sana untuk terus kita sosialisasikan agar proses pertolongan yang dilakukan atau tanggap bencana ini dapat berlangsung secara maksimal. Ya. Betul. Baik, Mas Riman, terima kasih banyak ya Mas ya, sudah ngobrol-ngobrol pagi ini. Mudah-mudahan nggak bosan Mas, nanti kita hubungin lagi untuk update informasi di sana. Terima kasih Mas. Salam buat teman-teman relawan juga di sana. Selamat pagi. Siap. Relawan kemanusiaan asal Jakarta, Riman Wahyudi, yang menceritakan bagaimana kondisi terkini di sana, dan saat ini diceritakan bahwa sedang berada di Dusun Kebonan yang merupakan dusun di sebelah daerah yang terdampak langsung dari bencana awan panas dan guguran Semeru. Namun Desa Kebonan memang tidak terdampak kerusakan, hanya saja membutuhkan pertolongan karena akses ataupun ekonomi mereka pun terhenti.